Al-faslus tsani al-udhunu. Bermula fasal yang kedua itu telinga. Harus kita jaga juga telinga, jangan dibiarkan. Fa'alaika bisyanati sam'ika 'anil khana. Maka lazimkan olehmu dengan menjaga pendengaranmu anil khana, daripada kekejian, keburukan, dari omongan-omongan yang kurang baik, yang kotor. Wal fuduli, dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, seperti ifsya'i sirri zaujatih, seperti menyebarluaskan rahasia istrinya. Itu juga fudul tuh, seperti hubungan suami istri dicerita-ceritain, fudul. Sesuatu yang nggak boleh didengerin boleh, atau nyebutin kesalahan-kesalahan manusia. Itu kita jaga telinga kita, biar telinga kita selalu Allah bukakan buat mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, buat mendengarkan Al-Quran, dengerin qasidahnya ulama-ulama salaf. Karena kalau telinga kita penuh dengan maksiat, penuh dengan noda, dengerin aja udah muntah. Ada orang baca Quran dia langsung puyeng. Kenapa? Karena telinganya penuh dengan noda, gitu ya. Ada ngedenger pengajian puyeng, gak kuat, karena telinganya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat masuknya hidayah. Gitu, nggak diizini. Tapi kalau seandainya telinganya bersih, jangankan denger, nggak ngedenger aja nyampe sendiri, ada aja ajaran yang masuk ke dalam dirinya. Begitu tuh. Kalau yang telinganya ini sampai di teriak-teriakin juga, sampai kita ngomong depan kupingnya kedengeran sih budeg gitu, tetap nggak ngedenger, pusing gitu ya. Walaupun kita bisikin, walaupun kita omongin di depan telinga, kalau seandainya di telinga kita itu ada yang nutup, maka sulit untuk masuk ke hati. Awalnya telinga, soalnya ajaran ini masuk lewat telinga. Wadzalika, dan bermula itu syianatu sam'i. Kenapa harus jaga pendengaran? Li amra ini, karena ada perkara faktornya. Aduma lima ruya, bermula salah satunya amrain itu karena perkara yang diriwayatkan, yama annal mustami syarikul mutakallim, orang yang mendengarkan itu sekutu orang yang bicara. Kalau yang bicara buruk jangan dengerin terus begitu. Dia lagi ngomongin atau lagi berkata-kata kotor, dia ngedengerin aja. Saya emang nggak ikut-ikutan ya, tapi ngedengerin sama aja. Nggak ikut-ikutan tapi ngedengerin gitu, dengerin aja. Nguping ya nguping, enggak gitu ya, gitu sama. Al-mustami syarikul, orang yang dengerin. Saya mengganggu, saya nggak ngomongin, cuma dengerin doang, sama aja gitu. Wa fi dzalika yaqulul qailu, dan pada yang demikian itu berkata oleh pengucap, orang yang mengatakan syair nih, penyair. Kata penyair, taharra minat turki awsataha. Taharra, hati-hatilah, jagalah, bersungguh-sungguhlah, minat turki, daripada jalan-jalan awsataha, di tengah-tengahnya, hati. Wa'ud anil janibil mustabih, dan lewatlah dari sisi yang samar. Wasam'akasun, dan akan pendengaranmu. Artinya di jalanan kita awas, hati-hati di tengah-tengah perjalanan. Jangan wa'ud, awas kita menyimpang dari jalan, dari samping, anil janib, sisi-sisi yang nggak jelas. Lewatin aja udah. Kalau ngelewat sesuatu yang nggak jelas, lewatin. Wasam'akasun, dan akan pendengaranmu jaga olehmu, ansima'il qabih, dari ngedengerin satu yang buruk, qasunil lisan anil nutqibih, seperti menjaga lisan dari mengucapkan dengan yang qabih. Sama, lisan kita jaga, telinga juga kita jaga. Fa inna kainda istima'il qabihi syarikun liqa'ilihi fantabih,
Karena sesungguhnya engkau ketika mendengarkan perkara buruk itu sekutu bagi yang mengucapkan qabih. Fantabih, maka sadarlah. Sadar. Sampai telinga kita digunakan buat sesuatu yang buruk. Wasani, dan alasan kedua, bermula yang kedua, annadzalika yuhijul khawatirul wasawis fil qalbi. Bahwa mendengarkan sesuatu yang buruk itu menggerakkan akan lintasan hati dan bisikan hati fil qalbi, di dalam hati. Cuma min dzalika yabdul istigalu fil badani, kemudian dari itu yahiju, nampak oleh sibuk dengan badan, fi ma yabqa lil ibadah, pada sesuatu yang kekal ya untuk ibadah. Akhirnya ngefek ke badan. Tadinya enggak ngedengerin apa-apa, pas ngedengerin keburukan itu akhirnya dia berpengaruh ke badan, berubah aja. Tadinya benar-benar percaya, pas sudah ngedengar begitu akhirnya ngefek, sakit ngedengar, nggak percaya begitu, kok begini jadi kusut. Maka dari itu jaga pendengaran, jaga aja, jangan sampai kita ngedengerin keburukan, atau jangan sampai orang ngedenger orang ngejelekin kita biar aneh nganggep semuanya orang baik aja begitu. Kalau ada ngomong orang keburukan tentang kita, jangan sampai nyampe ke kita. Agar apa? Agar kita jadi orang baik dan aneh nggak tahu dia itu menjelekan kita. Udah kita keep semuanya, jaga. Ya, jangan sampai masuk ke kotoran itu ke dalam diri kita. Begitu kata Imam Ghazali, jaga biar nggak ngagang. Karena kalau kita tahu, ternyata dia udah saya percaya, dia ngomongin dari belakang, dia ngomongin begini. Akhirnya kepikiran jadi sakit tuh. Kalau orang punya hatinya bersih mah bodo amat dia mau ngomongin apa, gitu ya. Hubungan tetap dijaga, hubungan baik tetap hubungan baik, begitu. Suma'lam, kemudian ketahuilah olehmu, annal kalama, akan bahwasanya kalam alladzi yaqa fi qalbil insan, yang terjatuh, omongan yang jatuh di dalam hati manusia, wa sam'ihi, dan pendengaran, bimanzilati ta'am, itu seperti makanan alladzi yaqa fi jawfi, yang jatuh ke perutnya. Omongan yang jatuh ke hati dan jatuh ke telinga itu sama seperti makanan. Wa minhu dhar wa minhu nafi, maka sebagian dari makanan ada yang mudarat, sebagian dari makanan ada yang manfaat. Tahu, sebagian dari kalam ada yang mudarat, ada yang manfaat. Kalau sekiranya manfaat dengerin, kalau sekiranya mudarat udah kita setel gendeng, udah jangan didengerin, pura-pura budeg aja gitu, jurus bolot gitu ya. Ada orang ngomongin kita pelangap-pelangap aja gitu, seolah-olah nggak tahu padahal kita tahu. Selamat tuh, daripada sakit hati kalau kita masukin ke hati, mending gak usah dengerin. Wa minhul ghaza wa minhu sum, dari makanan itu ada yang jadi nutrisi, ada yang jadi asupan, ada yang jadi racun. Enggak semua yang kita makan semuanya jadi gizi, enggak. Ada juga yang jadi racun, buktinya dibuang lewat kotoran, berarti enggak semuanya menjadi gizi gitu. Bal inna naqa'al kalam wa tajarru aktar wa ablag minat. Bahkan bako, di situ bako apa nako? Bako ya, sini nun. Salah tuh, yang tulisannya nako salah, yang kitab DKI salah tuh. Diturunin titiknya, ngelunjak itu titik, makin naik segala ke situ. Turunin, ya titiknya turunin. Bal inna baqa al kalam matajarra'ahu aktsar wa ablag minata. Bahkan sesungguhnya netepnya kalam di hati, watajarru'ahu dan menahan qazmi ghasasil kalam fihi, menelan atau menahan seretnya omongan. Tajarru itu meneguk. Aksar wa ablag minat ta'am, itu lebih banyak dan lebih sangat ketimbang makanan. Kita ngedengar omongan, netep di hati, di dalam pikiran,
terus menelan omongan itu lebih sangat dan lebih banyak ketimbang makanan. Fa inna ta'am yazulu an, karena makanan menghilang dari usus, masuk ke lambung, hilang jadi kotoran dengan tidur dan selainnya. Kalau omongan dibawa tidur aja kita masih kepikiran ya. Kalau kita dikata-katain gini, makanya jangan dimasukin. Nah, warubama yabqa atharuhu zamanan summa yazulu. Kadang-kadang omongan mah tetap asarnya kalam di dalam beberapa masa kemudian hilang. Kadang-kadang kita ngedengar omongan yang buruk, ya buka asarut to'am di sini. Kadang-kadang tetap asar di masa yang lalu, kemudian asar itu hilang. Dan makanan mah walahu dawaun yuzilu asaruhu min jinsil misal. Dan bagi makanan asar, bagi to'am ada obat yang menghilangkan asar, dari jasad manusia. Kadang-kadang makanan dimakan tetap nggak keluar, bisa dihilangin. Bisa kalau makanan mah walaupun tetap di beberapa masa nggak keluar. Ada orang makan nggak keluar ya, kayak orang makan biji cabai itu kan susah itu buang airnya, sampai ditelen, sampai ditaruhin apa, kalau orang dulu mentaruhin kukusan biar keluar, atau disuruh minum ini nggak keluar begitu ya, nggak bisa keluar. Masih bisa diobatin. Tapi kalam Pamal kalamu, adapun bermula kalam alladzi waqa'a fi qalbi, yang terjatuh ialah di dalam hati. Rubbama yabqa hujami umri, terkadang tetap ya kalam beserta dia, yabqa hujam, terkadang tetap beserta kalam oleh seluruh umurnya, walaupun sendiri lupa. Omongan mah kalau udah masuk kagak lupa, makanya hati-hati ya. Fa in kana radian, maka jikalau ada kalam itu yang hina, kalau omongannya hina, buruk, jelek, falaizal yudbihu wa yu'ibuhu wa taridu sabi khawatirul qalbi, maka senantiasa mengikutkan yud'ibuhu ya, yud'ibuhu maka senantiasa itu melelahkan kalam akan dia, dan wa yu'ibuhu atau wa yu'ibuhu, dan membuat cacat akan dia, wa taridu bisababihi, dan datang dengan sebabnya kalam, khawatiru fil qalbi, lintasan-lintasan di dalam hati, wasyusu, dan waswas, yahtaju ila yu'ridanha, yang butuh untuk ila yu'ridahu, dia berpaling dari khawatir tersebut. Kalau kalam itu buruk, masuk ke hati, kepikiran terus, merasa terus menghina kan, datanglah bisikan-bisikan negatif di hati, yang kita butuh melawannya itu, butuh untuk berpaling daripada lintasan hati tersebut. Kalam kalau udah buruk kadang seumur hidup kepikiran terus, makanya jagalah pendengaran kita, nggak usah masukin yang negatif. Capek kalau disimpan di hati itu, capek, mending udah nggak usah disimpan, setel gendeng yang hidup enak mah begitu. Wa ya'dilu bi qalbihi an tadzakuriha, dan cenderung dengan hatinya melenceng dari antazakuriha, dari mengingat-ingat khawatir. Karena butuh waktu untuk berpaling dari kalam, dan biar hatinya udah nggak nginget-nginget omongan itu, butuh waktu yang lama begitu ya, biar omongan itu hilang, biar nggak diingat-ingat lagi pikiran-pikiran itu. Wa yasta'idzu billahi min syarriha, dan dia berlindung dengan Allah dari keburukan khawatir, haknya kekhawatir, lintasan hati dan waswas. Wala ya'man an yahmilahu ala baliyatin, dan jangan percaya bahwa menanggungkan akan dia oleh itu omongan yang buruk tuh, menanggungkan atas satu bala. Jangan merasa aman. Wa yuharriku, dan menggerakkan ia alam akan dia, hatta yaqa akhir amri fi afatin 'azimah bisabab dzalik, sehingga menjatuhkan kalam itu di akhir perkara pada suatu penyakit yang besar dengan sebab itu, bisabab dzalika, dengan sebab itu kalam yang buruk. Walau kunta hafidha sam'aka amma la yanika kunta nadil mu'an mustarih,
Jikalau ada engkau itu menjaga engkau akan pendengaranmu dari sesuatu yang tidak berguna, tidak berfaedah yang makan kau, maka adalah engkau daripada ini biaya, dari ini masyakkah, mustarihan itu istirahat. Nggak perlu begini kalau kita ngejaga pendengaran, nggak perlu didengerin kalam-kalam yang buruk, omongan-omongan yang buruk tidak usah didengerin, maka enak kita istirahat. Yang bikin sakit hati kan kita nyimpen omongan orang lain. Kalau enggak mah enggak, enak, tenang. Walyanzuril aqil fi dzalika billahi taufik. Bahkan hendaklah orang berakal itu memperhatikan paling demikian dan dengan Allah bermula taufik. Begitu. Kalau kita pengen tenang hati, omongan yang buruk tentang kita atau tentang orang lain tutup aja di telinga. Maka nggak terpengaruh kita. Tapi kalau seandainya kita membuka lebar telinga kita, orang kagak ngomong aja udah dipasang telinganya di mulutnya. Coba itu, belum ngomong udah dipasang telinganya. Ayo cepet ngomong, bismillah. Bismillah. Ayo bismillah. Kita dengerin rame-rame. Gitu ya. Enggak usah, yang sekiranya nggak penting nggak usah didengerin. Penting ngedengerin sholawatan, dengerin ilmu, ngedengerin nasihat. Mending tidur, begitu enak. Nggak ngedenger omongan orang, kitanya nggak ngomongin orang, nggak capek gitu, nggak capek nerima keburukan, nggak capek ngomongin orang gitu ya. Berarti dia punya akal. Al-faslu salis, bermula fasal yang ketiga. Al-lisanu itu lisan. Anggota tubuh berikutnya yang harus dijaga adalah lisan. Cuma alaika bihifdzil lisani, kemudian wajib atasmu dengan menjaga lisan. Wajib kita jaga lidah. Wa tubtihi, dan mengekang, wa taqidi, dan mengikat. Aina usyadul a'dud jimahan wa tughyanan, karena sungguhnya lisan itu paling sangatnya anggota tubuh apanya, jimahan, merontak, wa tughyanan, dan kesesatannya, berontaknya. Faksaruha fasadan wa udwanan, dan paling banyak kerusakan dan melampaui batas. Walaqad rawaina, dan sungguh telah meriwayatkan kita Sufyan bin Abdillah Naugal. Wa Sufyan bin Abdillah itu berkata, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aktsar ma takhafu alaih, akan apa yang paling banyak engkau ketakuti atasku. Fa akhadha alaihi salatu wasallam bil lisani nafsi, maka memegang Nabi alaihi salatu wasallam dengan lisan dirinya. Nabi megang, nih yang saya takutin nih lidah. Sumakala, kemudian bersabda Nabi, hada, nih yang paling saya khawatirin darimu adalah lidah nih, jaga lidah. Bisa gitu, susah ngejaga lidah. Wa an Yunus, dan dari Yunus bin Ubaidillah, inni wajadtu nafsi tahtamilu ma'unatan yang fil haris syadidati bil Basrah. Kata Yunus, sesungguhnya aku nemu akan diriku sanggup akan mu'natus yang tanggungan puasa di panas yang sangat di kota Basrah. Walaupun panas saya sanggup puasa, tapi wala tahtamilu, dan nafsuku tidak kuat, tarkal kalimatin la ta'niha, akan meninggalkan satu kalimat yang tidak berfaedah, kalimat akan nafsu. Fa'alaika idzan bitahaffuzi jiddan, maka wajib atasmu ketika itu dengan menjaga jiddan beneran, wa badlil majhud, dan mencurahkan sekuat tenaga, wa tadzakri khamsatu usul, wa nadhkuru khamsata usulin, dan aku sebutkan akan 5 usul, 5 dasar buat menjaga lisan. Ahaduha, bermula salah satunya, khamsa marwa Abu Sa'idin al-Khudri, yaitu perkara yang meriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anabna Adam, akan bahwasanya bin Adam, idza asbaha, bila berpagi hari, bin Adam bakar tila'adhu ila lisan. Manusia itu kalau berpagi hari, kata manusia kalau berpagi hari itu ngapa? Idza asbaha baqarat, bila dia berpagi hari maka berlangsung segera anggota tubuh semuanya ke lisan, maranin lisan tuh. Wa qulna lahu, dan berkata anggota tubuh pada lisan, unsyiduka, aku mohon akanmu karena Allah, tastaqima, bahwa engkau lurus lisan, jangan melenceng. Fa innaka in istaqamna, karena sungguhnya engkau itu bila istiqomah, engkau bila lurus maka lurus kita. Wa ini ada jadwata wajna, jika engkau melenceng maka melenceng kita. Qultu, maka aku katakan, wal ma'na fi, adapun makna pada riwayat pada marwiya, wal ma'ni fihi boleh, dan adapun yang dimaksud daripada marwiya, wallahu a'lamu, dan bermula Allah Maha tahu, anna nutqal lisan yu'athiru fi 'adil insani, bahwa
mengucapkan lisan itu mempengaruhi pada anggota manusia. Bitaufiq wal khidlani, dengan taufik wal khidlani dan kehinaan. Ngucapin lisan tuh bisa mempengaruhi orang dapat taufik atau orang terhina. Yuaqid hadzal ma'na mahuk, ya memperkuat akan ini mana oleh perkara yang dikaitkan ya ma'an Malik bin Dinarin, dari Malik bin Dinar. Anahu qalbu Malik bin Dinar berkata, idza ra'aitu qasawatan fi qalbika wahnan fi badanika wa hirmanan fi alam annaka qad takalamtu fi ma la ya'nik. Catat nih, garis besar ini. Bila engkau temukan, bila engkau melihat akan kerasnya hati di dalam hatimu, kalau kita ngerasa ya Allah hatiannya keras banget, dinasihati orang masuk-masuk, dinasihati nama presiden orang masuk, sama ulama orang masuk, sama wali, sama malaikat Jibril yang nasihat orang masuk, malaikat Israel datang ditantangin, saking kerasnya hati. Wahnan fi badanik, dan lemah di dalam badanmu untuk ibadah, susah banget ya. Wahirmanan, dan seret dan gagal di dalam rezekimu, terhalang rezeki. Fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'ni. Ketahuilah bahwa engkau bicara sesuatu yang kagak berfaedah, ya makan kau. Berarti sumbernya kita ngucapin sesuatu yang kagak ada faedah. Kalau kita ngerasa keras hati, nasihat nggak masuk, ngaji nggak masuk, nggak mau dengerin ilmu, nggak mau dengerin kebaikan, berarti kan keras hatinya. Terus ama ngaji males, ama ibadah males, lemah, aduh loyo, melehoy ini melehoy gitu. Habis terawih langsung ngantuk, melehoy ya begitu ya. Tapi giliran sahur masih semangat, begitu tuh. Kalau ada lauknya, kalau nggak ada lauknya tidur lagi, gitu ya. Dah, lauknya itu doang katanya, tidur lagi. Hah? Ketahuilah kalau kita lemah dalam ibadah, terhalang rezekinya, seret banget rezekinya, susah banget. Berarti sumbernya kata Imam Ghazali, ente itu telah berbicara sesuatu yang tidak berguna. Wal aslu sani, dan bermula asal yang kedua, yaitu waktu itu menjaga waktu, gunakan waktu. Aina aktsara ma yatakallamu bi lisanin min ghairi dzikri ta'ala fa laqad yakun lagwan yudayyi'ul waqta bi, atau yadhi'ul waqtu bih. Maka sesungguhnya kebanyakan apa yang dibicarakan oleh manusia, banyakkan sesuatu yang berbicara bi dengannya oleh manusia tanpa zikir kepada Allah Ta'ala, fa'alakal, maka atas yang sekurang-kurangnya yakunu adalah ma yatakallam, ya laguan itu sia-sia, yudhi'ul waqtu bi, yang menyia-nyiakan waktu dengan itu lagu. Kalau kita punya waktu nggak digunakan buat zikir, nggak digunakan buat ngaji, nggak digunakan buat ibadah, maka waktu terbuang sia-sia. Wa dzukira, dan disebutkan anna Hasan bin Abi Sanan, bahwa Hasan bin Abi Sanan marra ala ghurfatin buniyat, itu lewat ya Hasan atas satu kamar yang dibangun. Faqala, maka berkata Hasan bin Abi Sanan, mudkam buniyat hadhi, sejak kapan nih rumah dibangun? Summa aqbala ala nafsi, kemudian dia menghadap atas dirinya, dan berkata, ya Hisan, ya nafsi al-ghururah, wahai diriku, wahai nafsu, wahai jiwaku gitu. Wahai jiwaku, al-ghururah tas'alina, tukang tipu, para penipu, tukang tipu, tas'alina ammalaya, itu pada nanya sesuatu yang gak faedah. Ammalaya niki, yakniki nafsu mana? Hai nafsu, kata ini. Coba itu tukang tipu pada nanya-nanya sesuatu yang gak penting. Digituin, nanya ini rumah ini kapan dibangunnya, ini nanya sesuatu yang gak penting. Jadinya begitu tuh. Wa'aqabah bisawmi sana, dan wa'aqabaha, dan menghukum Ibnu Sinan akan dirinya dengan puasa setahun. Coba itu dihukum dirinya puasa, disetrap, ditaskil puasa setahun. Kultu, aku katakan, fayatuba lil muhtamina bi anfusi, duhai beruntung bagi orang yang peduli dengan dirinya, wa hal ghafilin,
Duh celaka orang yang lupa. Alladzina khala'ul azar, yang mencabut, ya alladzina al-azar akan yang mencabut akan al-azar minal lijam, dua sisi daripada tali pelana, talinya tuh yang mencabut. Al-haya akan rasa malu. Duh laka orang-orang yang lupa, yang mereka mencabut rasa malu dari diri. Warkhul inana, dan mereka membiarkan akan tali, ngulurin tali gitu. Wallahul musta'anu, dan bermula Allah itu zat yang diminta pertolongan. Walaqad sadaqal qalu ahsan, dan sungguh telah benar orang yang mengatakan wahsana dan berbuat baik, haitu yaqulu, sekiranya berkata ya qail, waqtanim raka'ataini fi dzulmatil laili idza kunta khaliyan mustariha wa idza maham bil lagwi fil batili faj'al makanahu tasbiha wa luzumus sukuti khairun minan nutqi wa in kunta fil kalami fasiha. Waqtanim, dan ambil keuntungan, ambil faedah, gunakan rakaat ini akan 2 rakaat di kegelapan malam, sholat walaupun 2 rakaat ketika engkau menyendiri, mustarihan istirahat, sholat minimal 2. Wa idza ma hamamta ya, mimnya 2 atau apa 2, yang satu taroin, yang kitab ini satu doang nih, taroin, betulin yang kitab ini, kitab DKI. Wa idza ma hamamta, awas betulin, salah. Dan jika engkau bermaksud dengan kesia-siaan, fil batili, pada yang batil, faj'al makanahu tasbiha, maka jadikan akan penggantinya batil tasbih, akan tasbih. Kalau ente pengen ngomong sesuatu yang kagak bener, kagak beres, sia-sia, jadikan tasbih aja buat zikir. Waluzumus sukut khairun minan, dan bermula menetapi diam lebih baik dari mengucap, dari ngomong. Wa in kunta fil kalami fasiha, walaupun ada engkau dalam bicara itu yang fasih, mending diam kalau enggak ini enggak ada faedah. Wal aslu thalitsu, dan bermula asal yang ketiga, hifdzul a'mali shalihati, itu menjaga amal soleh. Fa illam yasun lisanu aktar kalam yaqa' ala muhalata fi 'aibati nasi, kama qila man kathura lagati kathura sakhtuhu. Maka jika asal yang ketiga itu menjaga amal soleh, dijaga. Kalau kita udah beramal soleh, dijaga, tinggal istiqomah. Kenapa? Karena orang yang tidak menjaga lidahnya itu aktsara kalam, dan dia memperbanyak akan kalam, yaqa'la muhalata fi ghibatin, maka terjatuh, tidak diragukan lagi, pasti ngomongin manusia. Kalau kita nggak jaga omongan, biarin aja, nanti lama-lama ngomongin manusia. Fi, yang nggak ada titiknya taruhin titik, bukan aibatin, fi ghibatin, fi ghibah, yang nggak ada titik taruhin titik, gibah, akhirnya nggak gibah dah, lama kelamaan gibah. Kama qila, sebagaimana dikatakan, man katsura lagatuhu katsura sakhatuhu, siapa yang banyak lagotnya salah, siapa yang banyak salah maka banyak dimurkanya. Wal ghibatu, lagot itu ricuh maksudnya mah. Man katsura lagatuhu, siapa yang banyak bercanda, banyak bicara, maksudnya mah banyak bicara maka dia banyak terjatuh. Katsura saqatuhu apa sakhatuhu, apa qaf yang kho ganti, kha-nya ganti qaf, ditulis, dikasih catatan sampingnya, saqo, pakai kho bukan kho, pakai kho. Man katsura lagatu, yang banyak, yang cerewet, maka dia banyak jatuhnya. Wal ghibatu yas'ikatul muligatu li ta'ati ala maqila, dan bermula ghibah itu adalah seperti petir yang menyambar, yang merusak bagi ketaatan atas apa yang dikatakan. Itu ghibah itu kayak petir nyambar.
Inna masalah mayaktabun nas misluman nasaba min janik. Sesungguhnya perumpamaan orang yang menggibah Yaman akan manusia itu seperti orang yang memasang akan ketapel besar. Fahuwa yarmi bi hasanatu syarqan wa gharban yaminan wa shimalan. Maka bermula dia itu melempar dengan minjanik akan kebaikan dia di timur barat kanan dan yaminan salat yaminan kanan dan kiri. Wa balaghana anil Hasan, dan telah sampai akan kita dari Sayyidina Hasan an-Nauqi lalu oleh bahwasanya Sayyidina Hasan dikatakan oleh bahwasanya keadaan itu dikatakan bagi Sayyidina Hasan, ya Aba Sa'id wa ya Aba Sayyidina fulan yang tabak, sungguhnya fulan itu ngibah ya fulan akan kau. Bahasa ilahi bi tabqin fi rutabun, maka Imam Hasan Basri mengirim kepada itu fulan bi tabqin fihi rutabun dengan satu rampadan, satu rantang fi dalam tabak rutabun, ada rutab korma matang. Waqala balaghani, dan berkata dan berkata ya Imam Hasan balaghani annaka, dan berkata ya rawi, kata rawinya, balaghani telah sampai akan aku bawa engkau wahai Hasan Basri, ahdaita ila hasanatik, kau hadiahkan padaku akan kebaikanmu, fa ahbabtu an ukafiyaka, maka aku ingin bahwa ukafi akan membandingkan akan kau membalas. Jadi ada riwayat sampai dari Sayyidina Hasan bahwa ditanya, wahai Abu Sa'id, fulan gibah ente, malah dikirim duit, dikirimin makanan. Ada orang ngomongin kirim, alhamdulillah, makasih udah nambah-nambahin kebagusan gitu. Keren nggak? Ulama dijelekin malah ngebagusin. Dijelekin malah membaguskan. Itu halnya ulama, nggak balas menjelekin, ditanya malah dikasih makanan. Waqala balaghani anna, dan telah sampai padaku annaka ahdaita ila, engkau menghadiahkan annaka ahdaita ila, engkau menghadiahkan kepadaku akan kebaikanmu. Wahbab tuh, saya pengen ngebales dia, makasih jazakallah khair, ente ngomongin aneh, ente ngasih kebaikan, ya udah saya balas kasih makanan. Paling makanannya saya kasih racun kalau kita makanannya kasih racun gitu ya, kirim tiba-tiba celeng kan, kasih racun tikus gitu tuh ya. Kalau orang dulu mah begitu, dijelekin, dihina, malam balas kebaikan. Hebat orang dulu. Wa dzukiratul ghibah in dalam, dan disebutkan ghibah di sisi Abdullah bin Mubarak. Wa qala, maka berkata Abdullah bin Mubarak, la kuntu mughtaban ahadan agtabtu ummi, jikalau aku itu menggibah seseorang, aku akan gibah ibuku. Kenapa? Li'anna aku bihasanati, karena ibuku yang lebih berat dengan kebaikanku, dengan amal-amal bagusku. Anda mending gibah orang tua sendiri, emang biar dikasih kebaikan. Ngata-ngatain orang tua begini-begini, ntar orang tuanya dapat kebaikan. Iya, kalau dapat kebaikan. Kalau orang tuanya murka, kita dilaknat, kacau gitu. Udah ngata-ngatain orang tua berbalik doain, aduh kacau gitu ya. Kata orang tua, dasar anak mampus, orang tua sendiri digibahin, pikir dia mah pengen ngasih kebaikan tapi malah hancur. Batu kira, dan disebutkan anna fataha timana lasom lailatul qiyam, bahwasanya keadaan fatah hatiman, luput akan hatim alasom lailatul qiyami, satu malam qiyamul lail, luput semalam doang tuh. Fa'ayyarat zaujatuhu, maka mempermalukan, ngolok-ngolok deh akannya hatim oleh istrinya ente ngapa nggak bangun. Faqala, maka berkata ya hatim, inna aqwaman sallu bil lailil bariha falamma asbahuna lu minni, sesungguhnya satu kaum itu sholat semalam, malam kemarin pada sholat, pas mereka subuh nalu minni, maka mereka memperoleh dariku. Maksudnya ngomongin ana pas subuh, semalam sholat, subuhnya ngomongin saya. Ya udah, ngapain saya sholat? Emang apa? Fatakunu sholatum yaumal qiyamah fi mizani, sholatnya mereka tuh buat saya, karena mereka ngomongin ana. Jadi kalau kita diomongin 100 orang, di 100 orang ngasih kita alhamdulillah,
Begitu tuh. Diomongin 1000 orang ngasih kebaikan buat kita. Alhamdulillah tuh saya kebaikannya ya. Begitu. Dirasain diomongin jedar-jedar jadi nggak kuat, sakit mati dah. Begitu. Alhamdulillah. Hindar, mudah-mudahan nggak ngedengerin yang negatif. Wal asrul rabi, dan asal yang keempat, assalama min afati dunia, salamatu itu selamat dari afatnya dunia. Ala maqala Sufyan, atas apa yang mengatakan oleh Imam Sufyan. Kata Imam Sufyan, la tatakallam lisanak ma taksir bi asnana. Jangan kau bicara dengan lisanmu sesuatu yang bisa memecahkan akan gigi-gigimu. Begitu katanya. Jangan bicara sesuatu yang bisa memecahkan gigi. Maksudnya mah jangan bicara dengan sesuatu yang menghancurkan mulut kita, menghancurkan diri kita. Itu bicara. Jangan dilepaskan, jangan dibiarkan. Faqala al-akhar, dan berkata yang lain, la tabsutanna lisanaka fa yasuda 'alaika sya'nu. Jangan kau hamparkan lisanmu maka rusak atasmu keadaanmu, perilakumu, nama baikmu, kedudukanmu akan jatuh ketika engkau ngomong di mana aja ngomong. Jangan di mana aja dia Pak, jangan tahan lisan. Jangan sampai kita jatuh. Wa ansyadu, dan membacakan nasyid oleh kaum, ihfad lisanaka la taqulu fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Jaga lisanmu, jagalah lisanmu, jangan kau katakan fatubtala maka kau diuji. Sungguhnya bala itu diwakilkan dengan ucapan. Bala itu awalnya adalah ucapan. Wal Ibnul Mubarak, dan bagi Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, ala ihfad lisanaka innal lisana sari'un ilal mar'i fi qatlihi. Ala ketahuilah, jaga akan lisanmu, sesungguhnya lisan itu cepat kepada seseorang dalam membunuh. Jaga lisan, karena lisan itu bisa ngebunuh orang. Lidah kita ini bisa, lidah itu lebih tajam. Lidah itu lebih tajam, lebih cepat membunuhnya. Gitu ya. Wa innal lisana dalilul fuadi yadullu rijala ala aqlihi. Dan sesungguhnya lidah itu petunjuk hati yang menunjukkan, ia dalil akan seorang laki-laki, nunjukin ala aqlihi, atas akalnya. Lisan itu petunjuk apa yang ada di dalam hati, dan ya dulu ala aqlih, menunjukkan atas akalnya seseorang. Wal Ibni Abil Muti', dan bagi Ibni Abil Muti' rahimahullah, lisanul mar'i laysun fi kaminin. Bunyinya lisan seseorang itu seperti binatang buas, macan yang tersembunyi di dalam persembunyian. Idza khalla alaihi lahu igaratun, bila dibiarkan atasnya itu lahu igaratun, baginya dia igaratun, bermula menerkam. Kayak macan lagi sembunyi, kita mau ngelintas, macan ngumpet. Kalau kita maju diterkam kita. Nah, itu begitu lisan tuh. Bahaya kalau dibiarin. Fasunhu anil khanabil jami samtin yakun laka min baliyati sitartun. Maka jagalah lisan dari omongan yang buruk, jangan sampai ngomong dengan tali pengikatnya itu diam. Yakun lak min baliyatin sitar, maka adalah bagimu dari ujian sitar tutup. Maka kita ketutup dari segala ujian kalau diam. Orang pendiam mah gak bakal ada yang nanya, orang pendiam. Wafil masal sa'ir, dan wafil masal, dalam perumpamaan as-sa'ir yang berlaku, rubah kalimatin taqulu li sahibiha, banyak kalimat yang taqulu li sahibiha, yang mengatakan pada sahibnya kalimat, ngomong gini, da'ni, biarkan aku, nas'alullah taufik. Banyak kalimat itu ngomong kepada petuannya, itu pemilik kalimat, da'ni, tinggalkan aku. Nas'alullah taufik birahmatik, ya aku mohon akan taufik dengan rahmat Allah. Aku mohon taufik dengan rahmatnya Allah. Al-aslul khamisu, bermula asal yang kelima, zikr afatil akhir wa aqibiyah, menyebutkan afatnya akhirat dan akibat-akibatnya akhirat. Wa adzkuru fi nuqtatan wahidatan, dan aku sebutkan pada fasal yang kelima kan satu nuqtah. Wa ya annahu la yakhlu iman taqula qawlan mahduran wa haraman aw qawlan mubahan min budulin. Apa faedahnya? Annahu, sunyi keadaan, la yakhlu itu tidak sunyi, ya tidak sunyi,
ima ada kalanya bahwa dia mengucapkan tuh wahyu, dia mengucapkan nuktah antakula qaulan la yakhlu iman taqula qaulan, bahwa mengucapkan kau akan ucapan yang terlarang, yang haram, atau ucapan yang mubah daripada fudul, kelebihan lah yang tidak memberikan faedah yang makan kau. Karena mahzuran, maka jikalau ada ia kaul itu yang dilarang, haraman yang haram, fa fi min azabillah ta'ala, maka padanya dari siksa Allah Ta'ala, alladzi bermula alat la taqata laka bih, yang tidak takat bagimu bih dengan alat. Faqad ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah meriwayatkan kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam augal, bahwasanya Nabi itu bersabda, Lailatul Usriya bi, di malam diisrakan oleh dengan kuara itu fil nari, aku melihat di neraka kauman akan satu kaum yaqulunal khayf, yang maka jiaf ya, jiaf apa? Jiaf yang memakan, iyalladzina akan bangkai. Fakultu, maka aku berkata, ya Jibril, wa Jibril, man haula, siapa mereka? Wala kata Jibril, haula alladzina yaquluna luhumar riba, mereka adalah orang-orang yang makan luhuman nas, daging manusia, laku riba nih. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin, bagi Mu'adz bin Jabal, iqta' lisanaka an hamlatil Qur'ani wa tullabil ilm, putuskan lisanmu, jangan ngomongin para pemikul Al-Quran, orang-orang hafal Quran, orang-orang yang ngamalin Quran, orang-orang istiqomah. Awas, lisan kita jangan ngomongin. Wa tullabil ilm, dan para penuntut ilmu, santri, ulama, syekh, jangan diomongin. Wala tumazikin nas bilisanik wa tamzaka kila benar, dan jangan kau robek akan manusia dengan lisanmu, kehormatan manusia dirobek dengan lidahmu. Watumaziku kakila benar, maka merobek-robek akanmu oleh anjingnya neraka. Wa Nabi Kilabah, dan dari Kilabah naukal, bahwasanya Kilabah berkata, inna fil ghibati kharabul qalbi minal huda, sungguhnya di dalam ghibah itu ada kekosongan hati daripada petunjuk. Orang kalau ngibahin orang hatinya kosong, hatinya rusak, kharab, rusak, nggak dapat petunjuk udah. Kalau dia masih ngibahin, masih nyindir-nyindir, masih gibah-gibahin orang, enggak bakal dapat petunjuk orang kayak gitu. Wa nasallallahu ta'ala lismata min dzalika bi fadli hadzal kalamil mahdzur, maka kami memohon akan Allah Ta'ala akan perlindungan, akan dipelihara min dzalika, dari yang demikian, bi fadli, dengan karunia Allah, hadzal fil kalamil mahdzur, bi fadlihi, dengan karunia Allah, hadzal yang ini, fil kalamil mahdzur, pada kalam yang dilarang. Wa amal mubahu, adapun kalam mubah, fa fi arba'atu umurin, maka di dalamnya mubah bermula 4 perkara. Ahadwa syughul kiramil katibin, salah satunya 4 itu adalah sibuknya malaikat kiramil katibin yang mulia, yang mencatat bimala khirafi, dengan sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya. Wala faidatan, dan tidak ada faidah, wa qul mar'i ayyastahi minhuma wa la yu'dihima, dan bermula haknya seorang itu bahwa menjaga malu dari keduanya. Wala yudhima, maka tidak menyakiti ia si mar'u akan keduanya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ma'alam fi min qaulin illa ladzi raqibun atidun, tidaklah mengucapkan seseorang dari ucapan kecuali itu di sisinya siman raqibun atidun, bermula malaikat raqib dan atid. Raqib pencatat kebaikan, atid penjaga pencatat keburukan. Wasani irsalu kitabillah ta'ala, dan bermula kedua itu irsalu kitabillah subhanahu wa ta'ala minal lagwi wal hadar, dan yang kedua mengirim kitab Allah subhanahu, irsalu kitabin ilallah, benar nggak begitu kalimatnya? Enggak, di sini irsalu kitabillah. Kalau di kitab gede ilallah, yang kagak ada ilahnya taruhin. TKI itu nggak ada ilahnya. Kacau ya, apa yang namanya ngaji begini dah, bener-benerin dapat pahala, ngebenerin kesalahan dapat pahala, dengan catatan emang bener salah, ada nuswa yang lain, maknanya pun melenceng, beda jauh. Yang kedua kan tadi ada berapa? Dua, yang pertama
Asal yang kelima. Yang kedua, mengirim suatu kitab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngirim tulisan. Irsalu kitabin minal lagwi wal hadari, tinggalin, maksudnya mah ya lepasin akan itu daripada kesia-siaan, wal hadar, dan ngaco, wal yahzar al abdu min zalika, maka hendaklah takut oleh seorang hamba dari yang demikian. Wal yakhshallaha, dan hendaklah takut ya akan Allah azza wa jalla, udzikra, dan disebutkan ba'dahu nadur ila rajulin, bahwa sebagian ulama nadur itu melihatnya ba'du ila rajulin yatakallamu bil khana, pada laki-laki yang bicara rajul dengan khana, dengan sesuatu yang buruk. Faqala ya hadza, maka berkata ya ba'du, wahai ini laki-laki, wahai haka, innama tumli kitaban ila rabbik fanzur madzatu, wahai ya hadza, wahai celaka, hanya saja engkau mengimlakan satu kitab kepada Tuhanmu, fanzur madzatumli, maka perhatikan akan apa yang kau imla. Asalisu, bermula yang ketiga, qiraatu, itu membaca baina yadil malikil jabbar yaumal qiyamah al rasul asyad, baca Quran di hadapan Allah Jabbar yang maha gagah di hari kiamat, di atas kepala para saksi-saksi, nasyadaidi, daripada hal-hal yang baina syadaidi wal ahwal, antara kesangatan dan huru-hara, atshana aryana jau'an, haus, telanjang, dan lapar, muqati'an al jannah, terputus dari surga, mahbusan fil ismah, tertahan daripada afin anin nikmah, mahbusan anin nikmah, tertahan daripada nikmat, warabi'u, dan bermula yang keempat, alumu, itu tercela, tayiru, dan malu, limada, kultu, dengan apa, kultu, wa qita'il hujjah wal haya min rabbil izzah, dan terputusnya hujjah dan rasa malu daripada Allah Rabbil izzah. Faqad kila, maka telah dikatakan, iya qaul fudul fa inna kasabu yatul, iya kawal fudul, faqad kila, maka telah dikatakan, iya kawal fudula, awas, hati-hati beserta fudul, fa inna hisabahu yatul, karena sungguhnya hisabnya fudul itu panjang. Wa kafa bihadhil usul wa'idan liman itta'adha, dan cukup dengan ini asal kita melindungi, kita menasehati, dan cukup dengan ini asal, cukup oleh ini asal, baknya zaidah, jadi cukup dengan ini asal apanya, wa'idan, nasihatnya bagi orang yang menerima nasihat. Waqad basatna fi kitabi asraril muamalatid, dan telah kita bedah, kita panjang lebarkan di dalam kitab asrarul muamalah, mu'anatid ma fihi muqni'an, akan sesuatu yang di dalamnya itu mencukupi. Fanzur madza fihi tajidi syifa, maka perhatikan akan apa yang ada pada kitab tajidi syifa, maka kau temui akan obat. Ngaji Ihya Asrar Muamalah juz 2, Asrar Muamalah itu juz 2, ngaji Ihya disuruh Imam Ghazali. Kita disuruh ngaji Ihya karena pembahasan Imam Ghazali di kitab itu panjang lebar. Kalau di sini cukup usulnya aja, dasar-dasarnya aja. Al-Faslur Rabi, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Allah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أدر ذكر سلمى وذكر سعاد على مسمعي علا يصفو الفؤاد ويهدى وتسكن أشجانه فإن به مثل وري الزناد. إذا ذكر الصب عيشا مضى بحي الأحبة في خير واد بكاه بدمع يروي الخدود كما يروي الأرض صوب العهاد. وهاجت بأخشائه لوعة لها زفرات تكاد وإني لأبغي على مهجتي إذا جد بالوجد خوفا نفاد. تسل وما ثم من سلوة ولست بناس عود الوداد ولا معشرا كان من أسرتي وقومهم المبتغى والمراد. تفانوا جميعا وأفردت في أناس وخالف كثير الفساد قليل الرشاد جماهيرهم عبيد الحطام نساة المعاد. فلا مرحبا لا وسهلا بهم وأهلا وسهلا بحزب الرشاد. ويا سعد إن كنت لي مسعدا فهيا وهيا نطوف البلاد لتسالنا وبأقدامنا عن السادة الغر فالشوق زاد. وإن قد ظفرنا بمطلوبنا ففضل من الله رب العباد. وإن قد فقدنا فحال الزمان زمان البلايا كثير النكاد على أن منهم بقايا قليل ولكنهم تحت ستر الجواد على وفق ما قال خير الورى وقال الوصي إمام السداد. فيا رب يا ربنا كن لنا فإنك خير ولي وهاد. واختم بخير وحسن اليقين وحب اللقاء خير ما يستفاد. وصلي وسلم على أحمد نبي الهدى كلما غصن ماد. وذر الغمام وهب النسيم وغنى الحمام وزمزم شاد والحمد لله رب العالمين.